Hari ini kebaktian akan dilayani oleh Pendeta Emeritus John Ten dari GKI Ngupasan, Yogyakarta. 2. Perayaan Natal Pemerintah Kota Semarang. Diberitahukan kepada jemaat GKI Peterongan bahwa pemerintah Kota Semarang akan mengadakan perayaan Natal bersama umat Kristiani sekota Semarang yang akan diadakan pada tanggal Jumat 11 Januari 2019, waktu pukul 17 sampai 20 WIB, tempat Holy Stadium JKI Injil Kerajaan Kompleks Grand Marina. Bagi jemaat yang berminat untuk hadir, dapat mengambil undangan di tata usaha GKI Peterongan. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Saya undang jemaat untuk bersama bangkit berdiri. Mari kita mulai kebaktian pada sore hari ini, kebaktian yang penuh dengan suasana yang membahagiakan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Silahkan duduk. Selamat sore, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru 1 Januari 2019. Betul ya, 2019. Kok diam aja? Betul. Oke. Karena saya mau ngetes apakah masih ngantuk. Karena tadi malam ngebiar mungkin sudah sampai jam berapa pagi.
Tema kebaktian tahun baru kita pada sore hari ini adalah menyapa dengan kasih. Dengan perjalanan ibadah hari ini kita diyakinkan penyertaan Tuhan di tahun ini seperti Tuhan sudah menyertai kita di tahun yang silam. Dengan keyakinan itulah kita menyapa, menyertai dan mendampingi sesama manusia dalam kasih, dengan bersemangat hidup berbagi dengan sesama manusia, mulai dari keluarga, tetangga, pelayanan di gereja dan di masyarakat. Karena itu sabda Tuhan mengatakan, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 12 dan 14. Mari kita sekarang mengambil waktu dan kesempatan untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Di tahun yang baru, di hari yang baru, tahun 2019, kita meyakini bahwa ada dosa dan kesalahan kita. Mungkin di antara kita ada yang masih meragukan kasih Allah. Hal itu disebabkan karena peristiwa masa lalu yang masih mencekam, mencemaskan, mengecewakan, menyedihkan. Bahkan mungkin ada yang sudah tidak tahan lagi terhadap kesulitan hidup setiap hari. Marilah kita berdoa untuk mengakuinya di dalam keheningan. Doa pribadi dalam hening. Sebagai pendeta, penatua, pengurus badan pelayanan yang telah dipercaya Tuhan melakukan tugas pada bagiannya masing-masing, ternyata belum sepenuh hati diwujudkan di dalam kegiatan yang semestinya dilakukan dan dinyatakan. Marilah kita saling mendoakan di dalam keheningan. Sebagai keluarga, kita masih melukai hati pasangannya, menyedihkan hati anak-anak kita, menyimpan akar pahit atau kepahitan di hati, menyimpan dendam, kemarahan, sikap tidak bersedia hidup damai, dan bahkan cenderung membiarkan permusuhan di antara sesama anggota keluarga. Marilah kita mendoakannya dan mengungkapkannya di hadapan Tuhan di dalam keheningan. Inilah doa pengakuan dosa kami. Terimalah diri kami
Sucikan dan bersihkan kami dari dosa-dosa yang membelenggu kehidupan di sepanjang perjalanan hidup di tahun yang silam, di dalam darah Anak Domba. Isilah hidup kami untuk menghayati kurnia pengampunan dosa kami di dalam belas kasih dan cinta serta damai Yesus Kristus. Dengan demikian hati dan hidup kami makin menjiwai kehidupan untuk berbagi kasih, perdamaian, kehangatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kepada kita yang sungguh-sungguh menyesali dosa dan kesalahannya, disampaikan kepada saudara tersebut berita anugerah yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 16 mengatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut.
Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Di dalam Kristus saudara telah diampuni. Salam damai, damai Kristus beserta saudara. Kita bersalam damai satu dengan yang lain. Tiba saatnya kita akan mendapatkan pelayanan sabda Tuhan, dan mari kita bersatu hati mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pembacaan Alkitab dan penyampaian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami tahu keterbatasan kami seringkali membuat kami menjadi takut mengerti akan maksud kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, berikan kepada kami kuasa Roh-Mu, menolong kami dan menghibur hati kami, sehingga hati kami bersemangat dan menyambut sabda-Mu. Bahkan ketika kami mendengarkannya, perlahan kami meresapkannya di dalam hati dan pikiran kami
dan menyerapnya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, agar kami terberkati oleh sabda Tuhan. Dan dengan sukacita kami membagikannya ketika kami bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam rumah kami atau di perjalanan, bahkan di tempat pekerjaan kami dan aktivitas kami di dalam pelayanan Tuhan, di jemaat Tuhan, khususnya di tempat ini. Kami percayakan dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan di dalam perlindungan berkat karunia-Mu. Dalam kasih Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Dalam perikop ini, pengkhotbah mengingatkan bahwa untuk segala sesuatu ada masa dan waktunya. Umat belajar bergantung pada pemeliharaan Allah yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Beginilah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan kami,
Bacaan kedua diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Perikop ini berisi penglihatan Yohanes akan pemulihan Yerusalem. Beginilah firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah firman Tuhan. Matius pasal 25 mulai dari ayat 31 sampai dengan yang ke-46. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Tuhan kita. Silakan duduk. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tema pada perenungan kita saat ini adalah menyapa dengan kasih. Hari ini Bapak Ibu sudah menyapa dengan kasih kepada siapa saja? Atau hari ini lupa karena kemarin kecapean lalu pagi ini bangun dan membentak anak kita. Jangan ganggu, sana pergi.
Kita seringkali kaget apa yang kita lakukan, dan tidak seharusnya seperti itu, tetapi itu kita lakukan. Tapi ada yang mengatakan, enggak kok, saya enggak seperti itu. Saya baik-baik. Tadi disapa dengan manis. Tadi adik-adik disapa dengan apa Pak? Sama mamanya. Selamat pagi nak. Gitu. Saya dengan kekasih saya, mana kekasih saya? Berdiri dong. Kok lenyap di antara orang banyak? Sampai sekarang dari pernikahan kami tahun 81 sampai sekarang, kalau bangun saya selalu berkata selamat pagi, good morning. Menyapa dengan menyenangkan. Tapi juga bisa berkata good morning. Berarti mulai ada apa-apa. Atau enggak ada suaranya, tiba-tiba melenyap entah kemana, menguap pergi kemana. Tidak ada sapaan. Oh, lagi marah itu pasti. Jadi dengan good morning bisa tahu kondisi hati dari pasangan kita atau diri kita sendiri. Pernah melihat seperti ini? Kalau bisa menyebutkan ini berarti sudah tua. Anak-anak muda tidak ngerti. Kuwi apa iki? Itu kartu pos. Dan kartu pos tidak sama dengan gadget. Kalau gadget mengirimkan sesuatu lewat WhatsApp cepat sekali. Tapi kalau kartu pos harus ditulis dengan betul supaya jangan salah. Kalau salah harus digusek lagi dan kotor. Supaya jangan kotor harus dipikirkan dulu apa yang harus ditulis di situ. Nah, apakah yang akan ditulis di situ dan menyenangkan atau tidak? Jadi belajar untuk banyak hal dengan menulis di kartu pos itu, menghargai orang yang disayang, orang yang dicintai, ya. Dan kartu pos selalu membuat kenangan manis. Karena salah satu dari alat berpacaran saya adalah kartu pos. Menyapa dengan indah. Cinta tidak terlihat dengan mata, itu betul. Tetapi dengan hati. Itu kata-kata seorang penyair yang sangat hebat itu. Cinta tidak pernah terlihat oleh mata tetapi oleh hati. Jadi kita bisa merasakan kalau orang ini mencintai atau tidak ketika berdekatan dengan orang itu, betul ya? Oh, ini orang ini panas nih hatinya. Terlihat ini. Terasa, teraba. Sedang umup, plekutuk. Ya, jadi sapaan itu terasa sekali ketika kita belum semaju sekarang itu, seperti gadget dan sebagainya. Kalau sekarang orang lebih cepat mengirimkan, lalu ada rabaan saya, orang lebih tidak menghargai orang lain. Entah orang lain sedang apa, mungkin sedang ada di belakang atau sedang sibuk dan seterusnya. Ya. Tidak. Di mana saja kita bisa bercakap-cakap. Di meja makan bisa, di tempat ruang kerja bisa, bahkan di kamar kecil juga bisa ya. Nanti kalau ada adik yang lama sekali di kamar kecil, ngapain di situ? Pasti sedang lihat gadgetnya. Menyapa dengan kasih.
Kapan pertama kali kita disapa dengan kasih? Nah, ada orang yang menggambarkan kehidupan itu seperti berada di kereta api. Nah, ini kereta api ya. Orang yang lahir itu seperti orang yang baru saja masuk ke dalam gerbong kereta api. Nah, ini dia. Jadi saat lahir itu saat masuk ke dalam gerbong. Jadi kehidupan itu seperti perjalanan kereta api, dan saya lahir, saya berarti masuk di dalam perjalanan yang begitu panjang. Kalau umur panjang, ya. Tapi di tengah jalan mungkin say goodbye. Ya. Dan ketika masuk di dalam kereta api atau gerbong kereta api itu tidak sendirian, ternyata ada yang namanya keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, ya, ada kakek, dan seterusnya. Mereka adalah keluarga yang sangat akrab dan sangat dekat dengan diri kita yang ada di situ. Dan selain itu, ada penumpang lain yang datang di sana. Penumpang ini macam-macam. Penumpang itu bisa guru, bisa teman sebaya, atau orang yang lebih tua. Ya. Di sana saling menyapa, satu dengan yang lain menyapa. Tapi ada juga yang kemudian pergi meninggalkan, berpisah, dan terjadi di sana ratapan, tangisan, karena tidak akan melihat dia lagi. Karena sudah terlanjur akrab, lalu tiba-tiba berpisah. Dan ketika tiba pada tujuan kita, maka kita pamitan dengan orang-orang yang ada di dalam gerbong itu. Dan gantian kita yang ditangisi. Karena kita mau pergi dan tidak akan ada di situ lagi. Karena tujuannya sudah sampai. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam tahun yang baru ini, menyapa dengan kasih itu ternyata bukan hanya sekedar sesuatu pengalaman hidup yang ya sekedar basa-basi saja. Tetapi sekarang ini menjadi sangat penting. Mengapa? Dengan alasan bahwa ini adalah kebebasan berpendapat. Lalu orang bisa sampai hati saja, tidak menyatakan yang seharusnya disampaikan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 itu ayat 31 sampai dengan 46 menyinggung tentang pengadilan terakhir. Akan dipisahkan yang kambing yang domba. Pengadilan terakhir itu, ketika saya membaca ayat itu selalu saja ada perasaan yang takut dan mengerikan. Saya tidak suka membaca ayat itu. Seakan-akan nasib saya ditetapkan di sana. Dan nanti bagaimana nasib saya? Sudah mengikuti Yesus sekian lama, ternyata tidak masuk hitungan. Dan kemudian kita lihat, selain pengadilan terakhir, menentukan nasib abadi manusia, yaitu apakah sikap manusia itu mengamalkan hukum cinta kasih terhadap sesamanya. Dan ini penting. Tadi kita membaca, dan ketika saya membaca, saya menghayati bacaan itu, dan tiba-tiba saya ngergeli di sini. Saya ikut hanyut di sana. Terasa enggak Bapak Ibu? Membaca kok
hanyut, gregeli, ikut sedih. Seakan-akan saya ada di sana dan saya bukan orang yang dimaksudkan. Seakan-akan saya adalah orang yang dipisahkan dari Tuhan. Kalau sampai terjadi seperti itu, lalu bagaimana? Domba dan kambing. Saudara jangan terlalu sensitif dengan hal ini, tapi karena memang kebiasaan-kebiasaan yang ada di Israel, tidak bisa domba dan kambing selalu bersama-sama. Bukan karena perbedaan, tetapi karena waktu. Waktu itu yang memisahkan mereka. Waktu di mana malam hari datang, kambing karena tidak mempunyai banyak bulunya, dia akan terus berada di dalam ruangan yang tertutup supaya tidak terlalu dingin dan membuat dia nanti mati kedinginan. Maka mereka berkumpul di suatu ruangan tertutup. Namun domba tidak. Domba adalah binatang yang memiliki ketebalan bulu, sehingga ia lebih tahan terhadap dingin, sehingga dia lebih memilih keluar dari kandang, keluar dari ruangan tertutup, dan ia ada di padang. Karena itu kita dalam rangka kebaktian Natal selalu mendengar ada gembala menjaga domba di padang Efrata, padang terbuka, dan domba tidak masalah terhadap ruangan yang terbuka itu. Dan gembala itu memisahkan, yang domba keluar, yang kambing masuk ke dalam, terpisahkan. Itu diambil sebagai analogi perpisahan oleh Tuhan Yesus. Raja itu akan memisahkan antara kambing dan domba. Cerita tentang kambing dan domba itu bukan cerita tentang eskatologis, tentang kedatangan anak Tuhan atau anak Allah, Raja yang Maha Kuasa. Bukan itu sebenarnya pesan yang mau disampaikan kepada pembacanya. Tetapi sebuah perumpamaan dramatis. Seakan-akan ingin bertanya kepada kita, setiap kita, mengapa engkau tidak lakukan itu? Karena engkau tidak tahu kepada siapa engkau lakukan. Bukankah engkau melakukan sesuatu kepada seseorang siapapun juga? Dia adalah saudara Yesus. Dan itu menjadi perumpamaan yang sangat dramatis. Ternyata kita tidak mengenal bahwa itu adalah saudara Tuhan Yesus. Kalau engkau melayani orang yang paling hina ini, dia sudah melayani aku seperti seorang saudara kepadaku. Peranan saudara itu begitu penting. Jadi kalau ketika kita melihat seseorang dilayani atau melayani seseorang, jangan berpikir saya lebih hebat dibandingkan dia. Tidak, dia adalah saudara Yesus. Dan kalau dia saudara Yesus, saya harus bertanggung jawab penuh terhadap saudara Yesus. Tidak sembarangan untuk memperlakukan dia dengan sewenang-wenang. Dia adalah saudara Yesus. Kalau dia melakukannya kepada saudara Yesus, dia sudah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, ini ada contoh dari cerita berikutnya. Seorang anak diberi uang oleh ayahnya untuk beli es krim. $1. Beli es krim situ.
Mungkin lebih dari $1, saya tidak tahu. Tapi harganya ada $1. Dia pegang. Ketika dia mau beli es krim, di seberang tempat orang berjualan es krim itu ada laki-laki yang miskin di sana, duduk dan minta-minta. Ayahnya berdiri dari kejauhan, mau melihat apa yang terjadi dengan anaknya dengan peristiwa yang di depan matanya. Nah, apa yang terjadi? Pada saat anak itu ingin membeli es krim, orang itu tidak dikenal, orang itu tidak diajak bicara, tetapi hatinya dipanggil, ada yang menggerakkan supaya memilih. Apakah engkau akan memberikan uang ini kepada orang miskin itu atau kau beli es krim itu? Ceritanya kemudian anak itu memberikan uang itu kepada orang miskin itu. Dan ayahnya gembira. Setelah anak yang pertama berlalu, kemudian muncul anak yang kedua. Dan anak yang kedua itu juga bersikap yang sama. Dia akan membeli es krim, tak jadi. Karena melihat ada orang miskin di situ, lalu dia memberikan uangnya itu kepada orang miskin tersebut. Lalu mereka pergi. Yang sangat menarik adalah gambar berikutnya. Gambar berikutnya adalah seorang gadis kecil. Dia diberikan sesuatu oleh ibunya $1 atau $2 untuk beli es krim seharga itu. Dan dia mulai menimang-nimang. Beli, tidak, beli, tidak. Dan hatinya disapa oleh kondisi orang yang miskin itu. Dan apa yang terjadi? Ayahnya melihat dia tidak memberikan uangnya itu kepada orang miskin itu, tapi dia beli es krim. Kecewa. Ternyata anakku lebih suka beli es krim untuk dirinya daripada memberikan uang itu kepada orang miskin. Tapi ayahnya tidak terlalu cepat untuk mengambil langkah dan mengarahkan supaya berubah pendiriannya. Dia ingin melihat dari dalam anak itu, adakah sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Dan ketika dia melihat, dan kemudian dia melihat orang yang miskin itu, dia lihat lagi ada pergumulan di sana. Dan akhirnya es krim itu dibawa kepada orang miskin itu, diberikannya, dan dia tidak makan es krim. Jadi dia beli es krim untuk orang miskin itu. Gambar ini bisa dilihat di YouTube. Dan saya melihat itu dan tersentuh. Yang tersentuh adalah bukan karena orang miskin itu dapat duit atau dapat es krim, bukan. Tetapi yang saya perhatikan adalah justru ada gerakan di dalam hati anak itu mengekspresikan cintanya. Gerakan itu begitu lembut dan begitu tidak nyata, tetapi ada. Jangan berpikir bahwa anak-anak tidak peka terhadap cinta kasih. Dia sangat tersentuh dan dia bisa meraba kesedihan atau kekuatan dari cinta itu. Karena itu Yesus berkata seperti itu. Kalau engkau melihat seseorang seperti ini dalam kekurangannya, bahkan haus, engkau memberikannya air, engkau sudah melayani aku. Mungkin ada orang yang berkata, "Lah itu kan gambar." Betul. Itu sekedar alat bagi kita. Kita bisa menumbuhkan di dalam pikiran kita polemik
atau ingin berdebat, itu kan kebetulan. Dan seterusnya. Tapi coba letakkan perlahan-lahan. A priori semua yang ada di dalam pikiran kita itu di belakang kita. Dan kita mau melihat bahwa sebenarnya sesungguhnya di dalam hati kecil kita memilikinya. Setiap hari kita melewati bagian ruangan itu, atau rumah itu, atau kamar itu. Dan setiap kali aku memandangi dia, ada sentuhan di sini. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak. Dan saya tidak berharap Bapak Ibu percaya. Karena nggak bisa melihat. Dan itu adalah adegan yang terlarang. Adegan di dalam ranjang kami. Pikirannya jangan macam-macam. Adegan ranjang apa? Setiap malam kami tidak mematikan lampu sampai gelap. Tetapi selalu meninggalkan cahaya suram di sudut ruangan. Dan memantulkannya itu ke ranjang. Dan satu ketika saya ngelilir terbangun dari tidur dan melihat di depan saya wajah seseorang. Dan dia adalah istri saya. Oh ini loh. Dulu muda. Sekarang sudah berbeda. Saya nggak katakan sebaliknya. Dulu kinyis-kinyis, sekarang sudah lain. Dulu rambutnya tebal dan berwarna kehitaman, sekarang sudah berubah. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah masih adakah hati ini mengasihi dan mencintainya. Nah itu yang kadang-kala membuat saya menjadi gelisah dan tidak bisa tidur lagi sampai besok. Karena itu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apakah engkau mengasihi kekasihmu, pasanganmu? Saya tidak tahu sebaliknya ketika saya tertidur dan istri saya terbangun dan melihat wajah saya apa tidak. Dan mulai bicara dari hati ke hati. Dari hatinya, maksudnya bukan dari hati ke hati. Yang mau diangkat dari cerita Matius itu adalah bukan pengadilannya, tetapi kepekaan kita. Kepekaan kita, ketajaman kita. Dalam Matius 25 ayatnya yang ke-40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Hati yang bersih, hati yang jernih, ketika dia melayani seseorang, dia bisa melihat wajah Yesus di dalamnya. Ketika pikiran kita kotor, pikiran kita tidak jernih, kita tidak melihat siapa-siapa di dalamnya kecuali hanya orang itu saja. Kita dapat melakukan dengan sebaik-baiknya kalau pikiran kita bersih, pikiran kita jernih. Itu pengalaman Ibu Teresa di India. Dia melayani orang yang kena sakit kusta. Dan saudara tahu orang yang kena sakit kusta itu bisa saja menular kembali ke tubuhnya dengan sifat yang berbahaya dan mematikan. Tetapi dia tidak masalah itu. Pikirannya bersih, pikirannya jernih. Dan ketika dia melayani orang yang sakit kusta itu, yang tangannya membusuk, kakinya membusuk, semuanya membusuk dan berbau busuk, dia mengatakan, aku melihat Yesus di dalamnya. Dia melihat Yesus. Dan itulah masalah kita. Kita lupa. Kita jarang ingat apa yang kita miliki. Tapi yang kita ingat siapa? Yang kita ingat apa?
Yang kita ingat adalah apa yang orang lain miliki. Dan itulah yang menjadi masalah kita. Kita seringkali menjadi iri hati, marah, kesal. Pikiran kita nggak bersih. Hidup itu adalah untuk berbagi. Ketika hidup itu untuk berbagi, menyadarkan manusia bahwa apa yang ada pada dirinya bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Bukan miliknya. Siapapun tidak bisa merebut milik Tuhan itu menjadi milik pribadinya. Itu milik Tuhan. Mungkin saudara akan berkata, ya itu kan kata Pak Pendeta. Kadang-kadang kita seringkali berontak terhadap hal itu. Tapi ada contoh yang sangat indah, yaitu seekor kucing hitam. Namanya adalah Rada Menes, bukan Rodok Menes, bukan kucing dari Jawa Tengah, tapi ini kucing Polandia. Ya, apa yang terjadi dengan Rada Menes ini, kucing dari Polandia ini? Suatu hari dia tertabrak oleh kendaraan dan sampai hampir saja dia mati. Tetapi kemudian diambil dan dirawat di rumah sakit hewan dan dia tertolong. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Setahun kemudian sesudah itu, Rada Menes ini mendatangi rumah sakit di mana ia dirawat di sana. Dan apa yang dia lakukan? Ia naik ke tempat tidur binatang yang ada di situ. Ada kucing, ada anjing. Dan dia tidur di situ. Seakan-akan dia mengatakan, aku ingin memeluk engkau dengan caraku. Kehangatannya dia tularkan kepadanya. Dan itu sangat mengagumkan karena kemudian kucing atau anjing yang sakit itu menjadi lebih cepat sembuh ketika kucing ini naik ke sana dan ada di sana menemani dia. Bagaimana dia selalu mengelus dengan tindakan yang sangat lembut, memberikan kehangatan, sehingga orang-orang yang di situ, para perawat, para dokter menyebutnya inilah kucing perawat. Dia sudah merawat dan menyembuhkan teman-temannya. Dia berbagi pengalaman cintanya karena dia sudah dielus oleh perawat yang ada di sana, sudah diberikan perhatian. Sekarang dia balas dengan perhatian. Dari cerita itu lalu kita semua ditegur dan diingatkan, kalau kucing walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, dapat melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Kita lebih dari kucing itu. Kita lebih baik, lebih indah, lebih berhikmat, lebih memiliki kekuatan dan semangat untuk kehidupan. Dan apa yang kita miliki itulah yang sebetulnya harus dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu hidup itu bukan lomba lari, adu cepat, melainkan lomba berbagi. Yang paling berharga bukanlah seberapa cepat impian kita tercapai, tetapi seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain saat mimpi tersebut akhirnya terwujud. Saudaraku, mungkin saudara adalah orang yang paling beruntung di bumi ini. Cita-citanya sudah terkabul. Menjadi orang cerdas, orang pandai, orang hebat di dalam tugas-tugasnya.
Tetapi menjadi pertanyaan kita, apa manfaat yang ada di dalam diri kita yang sudah kita berikan dan kita wujudkan? Dan kitab Wahyu memberikan pertolongan kepada kita. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem baru, begitu indah, seperti pengantin perempuan yang berdandan bagi suaminya. Nggak usah jadi pengantin dulu untuk dandan kan, ibu-ibu. Betul enggak? Ibu-ibu dandan setiap hari. Saya enggak dandan, mahal. Oh ya, ketika kita angkat sisir kita dan kemudian menyisir, itu sudah dandan. Dandan. Saudara, kalau saudara dandan, apa harapannya? Gadis-gadis kalau dandan, harapannya apa? Enggak ada harapannya. Masa? Ada harapannya. Harapannya supaya yakin bahwa dirinya cantik, betul ya? Betul enggak ibu-ibu? Gadis-gadis, wanita-wanita, berdandan untuk supaya tampil cantik, betul tak? Sekarang pertanyaannya, siapa yang bilang cantik? Pasti bukan dirinya sendiri. Pasti orang lain. Begitu orang lain berkata, kamu cantik hari ini. Wah, sepertinya dunia ini tambah perlu dilebarkan sedikit karena saya bertambah besar badan saya, gitu ya. Dan itu sebenarnya yang mau ditampilkan pada saatnya akan dunia baru, yaitu sesuatu yang cantik itu ditampilkan. Dan setiap orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus tampil cantik, tampil indah. Bukan tampil yang busuk, bukan tampil yang jahat, bukan tampil yang menyakitkan, bukan sisi gelap yang diperjuangkan, bukan dosa dan kesalahan yang kita lihat dan kita pelihara dan rawat. Itu dunia yang baru. Dan kita sedang menuju ke sana. Dan itu tidak, kecantikan itu tidak 1-2 hari, tapi berhari-hari dan prosesnya sangat panjang. Ibu-ibu kalau dandan berapa menit? Pengalamannya ibu, kalau anak gadis kan belum bisa memberi pengalamannya. Kalau ibu-ibu kalau dandan berapa menit? 1 jam? Oh lama sekali ya 1 jam. Suami-suami kalau ibu dandan berapa menit? 1 jam betul ya? 1 jam, oh iya banyak banget. Jadi ada proses. Tidak main tempel ya. Ini bedak, pel. Ini merah bibir, pel. Ini alis, tempel. Enggak. Tapi digaris dengan pelan-pelan begitu. Sampai akhirnya, sudah pas. Jadi artinya setiap orang Kristen akan mengalami kesulitan. Ya, saya yakin bahwa setiap hari saudara akan mengalami beban derita. Dan itu adalah dandan saudara untuk menjadi makin cantik lewat proses yang panjang, dan proses itu harus dijalani. Karena itu seorang yang sangat cendekiawan yang sangat hebat ini berkata, you never fail. You never fail. Kamu bukanlah orang yang gagal. Belum pernah gagal. Kamu akan gagal until you stop trying. If you stop trying, that's fail. Orang Kristen adalah orang-orang yang tidak gagal, tetapi bersemangat. Dan setiap kali kegagalan itu dihadirkan, itu berarti satu coretan cantik lagi ditambahkan kepadanya. Dan seharusnya bilang terima kasih. Karena itu di tahun yang baru ini, di tahun 2019,
Aku akan memilih apa? Tersenyum. Karena tersenyum itu mengurangi rasa khawatir. Saudara, 3 tahun saya melayani di rumah sakit Bethesda, mungkin ada yang pernah dengar. Saya tidak khawatir kalau ketularan, bisa ketularan sakit dalam, sakit jantung, sakit apa, cancer juga bisa menular, apalagi menular, semuanya bisa menular. Tapi saya tidak takut. Kenapa? Karena setiap kali saya mau melayani dan mau keluar dari pintu kantor, saya tersenyum. Senyum sedikit, senyum kepada dinding, senyum kepada rumput, senyum kepada kayu, tiang, semua diberi senyum. Mengapa itu penting? Karena itu untuk melatih ketika bertemu dengan orang, sudah siap tersenyum. Jadi karena itu kita lihat ya, nanti ada orang yang susah sekali tersenyum. Kenapa? Karena tidak mau dilatih. Jadi begitu dilatih, dia akan tersenyum. Lalu yang berikutnya, saudaraku, yang kedua, catatan untuk saat ini. Aku akan memilih untuk lebih banyak berbelas kasih, karena berbelas kasih akan mengurangi sikap menghakimi orang lain. Orang-orang yang seringkali nyinyir, orang-orang yang seringkali tidak mempunyai rasa belas kasihan, yang tidak punya perasaan manusiawi untuk melihat dan menghargai orang lain, dia akan menghakimi orang lain. Dan itu menyakitkan. Dan itu membuat dia makin sakit. Ketiga, aku akan lebih memilih untuk bersyukur, karena syukur mengurangi rasa stres. Bapak Ibu, kalau hari ini ada stres, disenyumin aja, enak amat ya. Betul Bapak Ibu. Makin banyak senyum, stresnya makin ketakutan melihat kita. Jadi jangan takut terhadap stres. Stres itu harus datang. Stres itu harus ada. Stres itu pasti ada. Dan stres itu akan memberikan segaris tambahan senyuman kepada diri kita. Dan kemudian yang terakhir adalah, aku akan lebih memilih untuk mencintai orang lain, karena akan mengurangi sikap membenci. Orang akan bertanya kepada saya, Pak Pendeta, ada tidak orang yang Bapak Pendeta benci? Oh ada kaget ya. Ada, betul. Ada orang yang saya benci. Tetapi bukan untuk dibenci, melainkan untuk disayangi. Kasihan deh lu, kenapa kamu tidak bertobat? Saya mau ingin mengasihi engkau, tapi kamu hambat dengan perilakumu. Jadi sebetulnya saya ingin mengasihi engkau. Karena itu tunggu saja kasihku kepadamu. Cinta kasih Tuhan kepadamu suatu saat akan terjadi dan terwujud. Dan itu betul Bapak Ibu. Banyak orang yang benci kepada saya, akhirnya datang kepada saya. Tolong doakan saya, tolong dampingi saya, tolong sertai saya, tolong berkati saya. Dan itu menjadi berkat. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa syafaat kita di dalam hati kita. Saya akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Dan setiap kali kita mendengar, Tuhan dalam kemurahan-Mu kami mohon, kita akan menjawab, dengarkanlah doa kami. Dan kemudian akan diakhiri dengan nyanyian doa Bapa kami. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Doa yang pertama, ingatlah sebuah nama atau lebih mereka yang saat ini sedang sakit dan terbaring di sana. Kita mendoakannya dan keluarganya supaya dihiburkan, dikuatkan, para dokter, perawat. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Kita akan mendoakan para pelayan yang mendampingi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua. Kita mendoakan para pendeta. Kita mendoakan para penatua. Kita mendoakan mereka yang terlibat di dalamnya, yang menyiapkan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita mendoakannya. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Kita mendoakan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mendoakan para pejabat, juga presiden kita dan wakilnya, para menteri, sampai para pejabat yang ada di bawahnya. Kita mendoakan khususnya untuk pemilihan presiden dan wakilnya dan pemilihan legislatif pada tanggal 17 April 2019 tahun ini. Marilah kita mendoakannya. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Kita mendoakan untuk keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, buah hati kita, supaya dilindungi Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disemangati dalam cinta kasih di dalam Tuhan. Sehingga menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat, gereja, dan juga pelayanan kita. Marilah kita mendoakannya. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon, dengarkan doa kami.
saya memberi kesempatan kepada saudara untuk berdoa secara pribadi. Di dalam keheningan kita berdoa, menyampaikan kepada Tuhan. Inilah doa pribadi kita masing-masing. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Inilah doa syafaat yang kami naikkan pada hari ini. Terimalah, kabulkanlah, berkatilah. Namun tentu masih ingin dan banyak yang kami ingin sampaikan kepadamu. Tapi kami percaya Engkau memberkati, Engkau mencurahkan kasih-Mu kepada setiap kami. Keyakinan itu karena Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di sorga. Amsal 3 ayat 9-10 menjadi dasar persembahan kita berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan padamu pada hari ini. Kami boleh mengikuti kebaktian awal tahun 2019 ini. Ajar kami Tuhan untuk peka melihat orang-orang sekitar kami, sehingga mereka dapat melihat kasih Tuhan melalui hidup kami. Saat ini kami ingin memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Tuhan berkenan melalui persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan meninggalkan ruang kebaktian kita. Kemudian kita berjumpa kembali dengan masyarakat di sekitar kita, pasangan kita, keluarga kita, teman-teman, handai tolan, bahkan lebih jauh lagi ialah masalah hidup, tantangan dan kesempatan dan berkat yang baru di setiap diri kita masing-masing. Marilah kita menyiapkan hati untuk menerima berkat-Nya dengan memuji Tuhan dengan nyanyian NKB 47B, Telah Datang Tahun Baru.
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.